Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa dan para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita bisa melanjutkan taklim kita melalui channel YouTube yang insya Allah mendapatkan banyak barokah ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa menjadi ilmu yang barokah, bisa menjadi ilmu yang manfaat, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan, aktivitas, ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasulullah SAW dalam kondisi yang baik, memenuhi persyaratan-persyaratan dan semua rukun-rukun yang ada sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang berlaku dalam syariat kita, terutama menurut versi madhab al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, setelah kita membahas tentang persyaratan orang yang melakukan kurban, sekaligus juga persyaratan hewan-hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban atau sekaligus juga akikoh. Maka persyaratan yang sekarang akan kita baca, persyaratan yang sekarang akan kita bahas adalah persyaratan orang-orang yang boleh menerima daging kurban atau orang-orang yang boleh menerima hasil sembelihan dari hewan kurban ataupun juga hasil sembelihan dari akikoh. Tentunya untuk pihak-pihak yang bisa menerima ini ada dan berlaku beberapa persyaratan di dalamnya, yang mana kita perlu tahu terutama untuk para panitia supaya tidak sampai salah sasaran, tidak sampai salah memberikan kepada pihak-pihak yang memang mereka tidak berhak, sehingga ketika memang seperti itu para panitia wajib untuk mengganti rugi hewan-hewan atau hasil sembelihan yang terlanjur diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak. Maka persyaratan ini atau pembahasan ini merupakan pembahasan yang penting sehingga kita perlu memperhatikannya supaya tidak sampai terjerumus pada kesalahan-kesalahan yang ada. Di antaranya, ketika kurban itu ada kalanya kurban sunnah atau juga ada kalanya kurban itu adalah kurban wajib karena dinadari. Maka pihak-pihak yang boleh menerima ini, yang mana ini merupakan konsekuensi hukum, itu terjadi beberapa perbedaan. Di antaranya kita fokuskan dulu kepada kurban sunnah atau kurban yang tidak dinadari. Kurban yang seperti ini, ibadah kurban yang seperti ini, boleh diberikan kepada masyarakat muslim yang ada di sekeliling atau ada di sekitar tempat penyembelihan hewan tersebut. Baik itu orang kaya ataupun orang miskin. Namun tentunya tetangga atau warga yang miskin jauh lebih tepat untuk dikedepankan, jauh lebih tepat untuk didahulukan dibandingkan warga atau masyarakat di sekeliling hewan itu disembelih dari kalangan orang-orang yang berkecukupan atau orang-orang yang kaya. Mereka orang-orang yang miskin lebih patut untuk dikedepankan supaya mereka mendapatkan daging kurban tersebut atau daging akikoh yang telah dilaksanakan. Dan persyaratannya, orang tersebut, pihak penerima ini harus orang yang beragama Islam. Tidak bisa atau tidak boleh penerima kurban ini merupakan orang-orang yang non-muslim atau orang-orang kafir. Kenapa demikian? Karena kita atau masyarakat mayoritas orang-orang Indonesia ketika melakukan kurban, itu mereka semuanya melakukan kurbannya menurut versi madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Dan sedangkan keputusan yang ada di dalam madhab Imam Syafi'i, pihak yang boleh menerima daging kurban, pihak yang boleh menerima hasil sembelihan dari hewan kurban, difokuskan hanya untuk orang-orang Islam saja. Kenapa demikian? Karena kurban ini memang merupakan diafatullah, merupakan jamuan dari Allah, yang mana jamuan ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang muslim, bukan kepada mereka orang-orang yang non-muslim. Sehingga ketika ada yang memberikan kepada warga atau tetangga atau sanak famili yang mereka ini adalah orang-orang non-muslim, maka mereka ini merupakan orang-orang atau pihak-pihak yang tidak tepat sasaran. Jika yang melakukan itu adalah panitia kurban seperti yang banyak di sekeliling kita, maka panitia tersebut memiliki kewajiban untuk mengganti rugi daging yang terlanjur diberikan kepada tetangga yang non-muslim atau pihak-pihak tertentu yang non-muslim
diganti rugi dan diberikan kepada orang-orang muslim, terutama kepada orang-orang yang miskin atau orang-orang yang fakir. Karena memang orang non-muslim tidak berhak untuk menerima daging kurban. Adapun pendapat-pendapat yang ditemukan, disebutkan di dalam kitab-kitab tertentu, taruhlah misalkan seperti kitab Majmu' atau yang disebutkan di dalam kitab Qutul Muhtaj, bahwa di situ ada satu rumusan dari beberapa ulama atau satu orang ulama yang menyatakan bahwa boleh hukumnya memberikan daging kurban ini kepada orang-orang non-muslim, maka pendapat ini merupakan pendapat yang sangat lemah sekali. Terbukti di beberapa masa-masa berikutnya, para ulama-ulama dalam kalangan madhab Syafi'i, mereka semuanya tidak mengesahkan dan tidak membolehkan daging kurban ini diberikan kepada orang-orang yang non-muslim. Dan cara-caranya nanti itu, seandainya memang ingin memberikan kepada orang-orang non-muslim, itu ada cara-cara tertentu yang bisa disepakati antara pihak penerima kurban dari orang-orang muslim yang mereka ini orang fakir atau orang miskin. Itu ada caranya tertentu. Sehingga panitia pun juga tidak perlu gusar, tidak perlu bingung lagi, karena memang tetangga yang non-muslim, mereka termasuk orang-orang yang tidak berhak untuk menerima daging kurban. Nah, ini ketika kurbannya adalah kurban yang sunnah atau kurban yang tidak dinadari. Kalau seandainya kurban yang dilakukan ini adalah kurban yang telah dinadari, atau akikoh yang dilakukan ini merupakan akikoh yang telah dinadari, bagaimana bentuk nadarnya sudah kita bahas pada beberapa video sebelumnya, yaitu ketika orangnya ini melakukan nadar hakiki, dia mengatakan bahwa seandainya saya itu diterima kerja di tempat ini, maka saya akan melakukan kurban, misalkan seperti itu. Dan memang dia terbukti betul-betul diterima di tempat kerjanya, maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan kurban yang dia lakukan merupakan kurban wajib karena memang telah dinadari. Dan ini menjadi kurban wajib. Atau pelaku kurban atau mudhohi melakukan nadar secara hukmi, yaitu dia mengatakan sambil menunjuk atau sambil menggandeng, menuntun hewan kurban dengan mengatakan ini kurbanku. Ketika dia mengatakan demikian, maka kurbannya ini secara otomatis menjadi kurban nadar yang hukumnya adalah wajib. Bahkan walaupun dia memunculkan ucapan seperti itu, dia memunculkan kata-kata ini kurbanku karena ada orang yang bertanya kepada dia untuk apakah hewan ini. Lalu dia menjawab ini kurbanku. Menurut jumhur ulama Syafi'iyah, ucapan yang seperti ini bisa menyebabkan kurban yang akan dia lakukan menjadi kurban wajib atau kurban nadar. Konsekuensinya, ketika kurban ini merupakan kurban yang wajib, kurban ini merupakan kurban nadar, maka daging kurban hanya bisa diberikan kepada orang fakir atau orang miskin dari kalangan umat Islam saja. Orang-orang kaya, orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang dia itu diberikan kemampuan, kelebihan harta oleh Allah Ta'ala, mereka tidak boleh diberikan hasil dari sembelihan kurban nadar atau kurban wajib. Tidak boleh. Jika seandainya panitia itu terlanjur memberikan hasil sembelihan kurban nadar ini kepada orang-orang yang kaya, maka panitia memiliki kewajiban, memiliki tanggungan untuk mengganti rugi daging yang terlanjur diberikan ini, supaya dibelikan lagi dan lalu kemudian diberikan kepada orang-orang yang memang berhak. Nah, oleh karena itu, karena memang masrif atau tempat pihak-pihak yang boleh menerima daging kurban antara sunnah dengan wajib ini berbeda, maka di tempat-tempat penyembelihan atau di tempat-tempat pengumpulan daging kurban perlu dipisahkan mana yang kurban sunnah dan mana tempat pengumpulan kurban wajib. Supaya apa? Supaya panitia lebih mudah untuk mengelolanya. Kurban sunnah berarti nanti di sebelah sini dan ini pembagiannya begini. Kalau yang ini adalah kurban wajib, maka nanti penyerahannya, pembagiannya ada begini. Itu bisa mudah untuk dibagikan. Karena memang tempatnya pengumpulan dagingnya dipisahkan antara kurban sunnah dengan kurban yang wajib. Demikian juga seandainya ada orang yang dia itu ya berkurban, namun korbannya ini atas nama orang yang telah meninggal dunia. Jadi si orang ini membeli hewan kurban dan melakukan kurban bukan dalam rangka meniatkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia, tapi dia kurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Walaupun menurut berbagai pendapat itu tidak boleh sebenarnya.
Namun ada pendapat yang membolehkan. Seandainya dia melakukan seperti itu, ini kurbannya bapak saya misalkan. Padahal bapaknya sudah meninggal dunia. Maka kurban ini juga sama hukumnya seperti kurban wajib atau kurban nadar. Kenapa demikian? Karena pihak yang berkorban, yaitu ayahnya tadi itu yang sudah meninggal dunia, dia tidak bisa dikonfirmasi ulang. Ini kira-kira kurbannya itu sunnah atau wajib atau diberikan kepada siapa, itu tidak bisa. Sehingga kembali kepada hukum asal bahwa kurban ini harus diberikan kepada orang fakir atau orang miskin dari kalangan umat Islam saja, tidak yang lainnya. Orang-orang kaya di sekeliling tempat hewan itu disembelih dari umat Islam, orang kaya-kayanya tidak boleh menerima model kurban yang seperti ini. Oleh karena itu, bagi para mudhohi, bagi para pengkurban, supaya berhati-hati. Jangan kemudian hewan kurban yang telah dia belanjakan itu, yang sudah dia beli itu, diatasnamakan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Namun kalau seandainya dia hanya berniat supaya pahala kurbannya ini diberikan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, maka itu tidak masalah dan itu boleh-boleh saja. Sah-sah saja sebagai kurban sunnah. Tapi kalau dia misalkan mengatasnamakan kurban ini adalah untuk orang yang atas nama orang yang telah meninggal dunia, maka nanti pembagiannya, penyerahannya, penyetorannya kepada pihak-pihak yang lain hanya kepada orang fakir atau orang miskin dari kalangan umat Islam saja. Orang-orang non-muslim tidak boleh menerimanya. Nah, ini penting untuk diperhatikan supaya kita sebagai mudhohi misalkan, atau kita yang menitipkan hewan kurban kita kepada panitia, atau mungkin kita yang akan menjadi panitia, memperhatikan hal-hal yang seperti ini, dan sebisa mungkin panitia menghindari. Kalau memang dia itu sudah tahu kambing ini dari siapa, miliknya siapa, dan untuk apa, maka panitia tidak perlu lagi bertanya, ini dari siapa ini untuk apa ini, tidak perlu tanya seperti lagi sudah. Yang penting panitia menerima dan kemudian menyembelihnya sesuai dengan waktunya, sesuai dengan syarat-syaratnya, dan kemudian membagikannya kepada mereka yang berhak, itu sudah cukup. Itulah tugasnya panitia. Tidak perlu kemudian bertanya panjang kali lebar seperti seorang wartawan misalkan dengan pertanyaan yang banyak sekali, sehingga nanti ini bisa menyebabkan si pengkorban atau mudhohi dia akan mengeluarkan ucapan bahwa ini adalah kurban saya. Sehingga menurut jumhur ulama itu merupakan kurban nadar. Walaupun nadarnya adalah nadar hukmi. Sehingga panitia perlu waspada, perlu berhati-hati dalam masalah-masalah yang seperti ini. Nah, inilah kiranya para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya yang bisa kita bahas dan kita ulas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita ulas ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Dan barangkali mungkin dari keterangan kami ini ada yang kurang jelas, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera dan ada di dalam layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas perbuatan yang baik, dan juga ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasulullah SAW, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga mendapatkan kecintaan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.